Ini mohon maaf ya, kalaupun ternyata ada nabi yang akan mengatakan bahwa sudahlah ijazah Gibran itu asli, maka orang-orang ini pasti masih akan tetap tidak percaya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita tahu bahwa itu semua hanyalah ilustrasi, karena Nabi juga sudah berhenti saat yang mulia Nabi Muhammad SAW lahir. Tapi ini adalah sebuah ungkapan kekesalan terhadap orang-orang yang bahkan saat sekolahnya Mas Gibran, MDIS ya? MDIS. Atau MSID? MDIS. MDIS ya. Ini bahkan mengeluarkan maklumat resminya, berkop dan bercap. Dan ada seseorang yang bertanggung jawab di situ. Mengatakan bahwa beliau ini memang menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan gelar sarjana. Tapi tetap saja. Masa sarjana bahasa Inggrisnya kayak begitu? Mungkin belum pernah mendengar speech presiden dari negara mana ya yang tidak bisa berbahasa Inggris. Itu banyak, dan juga kalian semua yang masih tetap memperkarakan hanya karena masa lulusan sarjana polonga-polongo. Apakah kita akan terus seperti ini sampai kapanpun juga? MDIS, Management Development Institute of Singapore, memberikan klarifikasi resminya bahwasanya Mas Gibran pernah berkuliah di sana dan memang mendapatkan gelar sarjananya secara sah, dan itu dituangkan secara langsung di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Public Relation dari MDIS itu sendiri. Tapi orang-orang mengira bahwasanya ini seolah-olah kasus ijazah Pak Jokowi yang dimana UGM sudah berbicara, tapi masih ada yang nggak percaya begitu. Ini gejala post-truth. Kalian mau tahu post-truth apa? Tonton di konten saya yang lainnya atau kalian googling sendiri biar pinter. Nah, mereka ini percaya sesuatu yang mereka ingin percaya, bukan fakta yang terus kemudian muncul. Setelah Pak Jokowi pun, UGM mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah kuliah, lulus sarjana, dan ijazahnya asli, tetap saja akan dipertanyakan. Bahkan menuduh sebuah lembaga yang sudah puluhan tahun menghasilkan banyak orang-orang luar biasa ini dituduh oleh segerombolan orang. Dan juga kalian semua yang saya nggak ngerti otak kalian ditaruh di mana. Dan kali ini, dengan semua berita yang resmi ini, apapun itu terus saja digoreng untuk menunjukkan keraguan bahwa Gibran ini adalah lulusan dari sana. Dan sepertinya orang-orang yang menuduh ini, kalau menurut saya, mereka tuh sudah meyakini, tapi mereka tetap melakukan ini. Mau tahu apa dan kenapa? Nah, tonton sampai selesai. Tapi dengan klarifikasi resmi atau surat resmi dari MDIS sendiri, ternyata nggak membuat bahan atau mungkin bahasan-bahasan tentang ijazah Mas Gibran yang memang diduga palsu ini, diduga oleh mereka palsu ini tetap digoreng, bahkan ada yang tetap percaya. Lantas menurut Mas Denny Darko, apakah ini akan berakhir seperti, maksudnya pihak MDIS ini akan berakhir seperti pihak UGM yang mana malah digoreng? Bukan akan, memang sudah disalahin dan dianggap ini sudah dibayar. Yang saya nggak ngerti gimana cara bayarnya dan bukankah itu akan merusak reputasi mereka. Tapi itu tadi, saya yakin mereka pun tuh sebenarnya sudah percaya. Tapi tetap aja dikarang sebuah cerita, belokkan ke sana kemari karena yang dibutuhkan itu adalah kebisingannya saja. Keributan yang muncul saat orang-orang masih mempertanyakan. Mereka bahkan tahu bahwa endingnya mereka akan kalah. Tapi itu nggak jadi soal. Karena saat orang-orang sudah teracuni dengan keyakinan yang sudah mereka tanamkan ini, maka fakta yang paling luar biasa pun itu tidak akan mengubah pendirian mereka. Dan tujuan mereka sudah tercapai. Tujuannya ingin mendelegitimasi Pak Jokowi dan Gibran. Dan dengan mempertanyakan terus seperti itu, orang pasti akan percaya. Apalagi di negara di mana religiusitas ini dipercaya secara buta. Dan mereka tidak mencoba untuk mencari sebuah nalar untuk mempercayai keimanan mereka ini tadi. Tapi Mas Roy Suryo juga sempat menyinggung bahwasanya dan dibahas oleh Pak Heru Subeno, bukan Mas ya. Pak Heru Subeno, bahwasanya menurut Mas Roy Suryo ini banyak kejanggalan juga di berita-berita yang memang dinaikkan terkait. Tapi janggalnya itu yang disoroti ini cara menaikkan beritanya, bukan keabsahan informasinya ini tadi. Dan rasa janggal saat menaikkan berita ini dikaitkan dengan dokumen yang resmi dan faktual ini tadi, menimbulkan pertanyaan kepada masyarakat. Itu sebenarnya yang ditujukan. Dia tahu sekali cara kerja psikologi. Dan memang inilah caranya. Ada sebuah dugaan saya kesengajaan untuk melakukan itu tadi. Jadi sesuatu yang benar, dicari kesalahan, bahkan jika ternyata kesalahan itu nggak langsung berkaitan, cari aja kesalahan yang bisa diasosiasikan, maka orang kan merasakan ada yang salah.
Ini sesuatu yang saya yakin mereka sudah tahu bahwa oh kalau sudah keluar surat seperti ini artinya sudah sah, tapi tetap ini nggak boleh sah. Ini harus tetap dipertanyakan. Lantas, apakah ini juga akan bahasanya apakah akan berujung juga? Kan ini kalau untuk Mas Roy Suryo sendiri masih disidangkannya ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, Mas Roy Suryo CS ini juga akan dipermasalahkan masalah ijazah Gibran nggak sih? Saya kira enggak, karena ya tadi itu pertanyaannya lebih kepada keabsahan dan pertanyaan kepada fakta yang loh kalau memang seperti ini kenapa kok begitu. Tapi kalau yang ijazah Jokowi ini karena kan ada unggahan dari dugaannya ini dari salah satu kader PSI yang dinaikkan dan itu yang dianggap palsu. Maka seperti yang saya katakan, nanti akhirnya di pengadilan mereka akan bisa berkilah bahwa loh ya sudah yang saya anggap palsu adalah yang dinaikkan itu. Kalau ternyata nanti yang ditunjukkan ini yang asli ini ternyata asli, ya saya nggak pernah lihat ini, maka saya nggak boleh dong ditangkap. Nah, tapi itu udah terlambat. Orang-orang sudah menganggap kalau ijazah Jokowi ini palsu. Dan tanpa ada klarifikasi dan sebuah pemulihan nama baik, ini semua berhenti akan di situ. Untungnya Pak Jokowi ya sudah cukup sabar dan ya sudah biarkan saja. Tapi jika ini terjadi kepada seseorang dan reputasinya hancur, pencarian nafkahnya akan hilang, maka inilah bahayanya sosial media dengan semua cancelnya itu tadi. Dan udah nggak penting lagi. Yang penting beritanya dihembuskan, diulang setiap hari, dibuat jutaan orang percaya, that's it, selesai. Dengan itu semua orang percaya, kita turunkan, kita punya legitimasi untuk menaikkan seseorang yang akan kita dukung. Loh, kenapa orang-orang pintar dan orang terhormat ini merasa berhak dan pantas? Karena sebelumnya mereka berusaha mencuci otak mereka sendiri bahwa Jokowi itu kok berhak kita begitu kan karena dia sudah membegitukan Megawati. Karena dia sudah dengan semua pemikiran itu, maka mereka itu merasa pantas untuk memberangus atau menghancurkan Jokowi dan keluarganya dengan cara apapun. Ini sesuatu yang sakit. Saat seseorang berusaha membunuh orang lain dengan semua berita hoax yang mereka tahu kalau ternyata ini sebenarnya tidak terjadi dan nantinya mereka akan salah, tapi biarkan. Selama perjalanan menuju itu, ini kan ada span waktu ini. Dicuci otaknya, masyarakat yang sudah kadung percaya, mereka nggak akan mengikuti klarifikasi, pembenaran berita, dan sebagainya. Dan inilah tujuan saya setiap hari melakukan edukasi di channel saya. Tapi kan kalau di kasus ijazah Pak Jokowi sendiri, bahkan pihak UGM itu sempat bahkan kayak dosen ya, waktu itu sempat mantan dosen ya, yang sempat terlibat, yang ngomong bla bla bla, ternyata pihak rektor UGM-nya yang sekarang nggak terima, iya kan, mantan dosen kan. Nah, apakah di seri ijazah Mas Gibran ini pihak MDIS ini akan sepanjang itu juga begitu? Saya kira enggak, karena mereka adanya di luar negeri dan ya saya melihat bahwa ya tadi yang melakukannya juga nggak mau juga ngeluarin modal untuk ke sana. Yang penting beritanya sudah berembus. Oke, kalau seperti itu mereka menikmati residu yang ada, mereka akan menaikkan yang lain. Mungkin ijazah Kaisang, ijazah Bu Irian, ijazah ibunya Pak Jokowi, atau tetangganya Pak Jokowi, atau tukang kebunnya Pak Jokowi. Apapun itu yang berhubungan Pak Jokowi, kalau bisa diserang. Karena ini tujuan utamanya, mendelegitimasi Pak Jokowi untuk melemahkan Pak Prabowo. Ini saya lihat. Dan saya mencurigai mereka pun ini, baik yang tahu atau tidak, itu tujuannya mungkin saja ke sana. Tapi yang tidak mengetahui, ini tidak sadar kalau mereka dimanfaatkan. Tapi dengan Pak Roy Suryo CS ini juga menyerang Gibran habis-habisan, semakin yakinkah tentang statement Mas Denny Darko di mana jangan-jangan Pak Roy Suryo ini justru dibayar oleh Pak Jokowi begitu? Itu Rocky Gerung tadi ya. Kalau Roy Suryo kemungkinannya kecil sekali. Tapi kalau menurut saya, kalau dilihat dari ketawanya jahat banget ya lihat. Jadi kalau saya berpikir kayaknya enggak. Kalau Rocky Gerung mungkin saya masih percaya dan meyakini jangan-jangan nih saya duga dia memang dibayar Pak Jokowi untuk menyerang agar Pak Jokowi ini dimesake, dikasih tahu. Terakhir, tapi kalau misalkan perjalanan ijazah palsu, maksudnya ijazah palsu Gibran ini pada akhirnya juga dibuktikan dan justru memang ini benar asli dan lain-lain, ini juga bisa menjadi poin keuntungan bagi pemerintah sendiri nggak sih untuk ya semakin kuat dan semakin dipercaya oleh masyarakat gitu? Tidak, karena ya itu tadi, kalau Wong Jawa bilang itu menang ora kondang, kalah ngisin-ngisin. Jadi di sini pembuktian bahwa ijazah Gibran itu asli ini adalah sebuah keharusan yang dilakukan. Tapi ya tadi itu, walaupun ditunjukkan, nanti akan keluar meme-meme yang selalu akan muncul tentang ijazah Gibran dan sekolahnya Gibran dan semuanya. Dan ya Panji yang muka ini akan jadi materi stand up gue. Heran orang dengan kecerdasan seperti itu sampai harus jatuh kepada menyerang secara personal
yang kalau menurut saya kita harus bukan pragmatis, tapi mencoba untuk objektif bahwa ini semua adalah sebuah taktik dan teknik politik yang memang harus dilakukan. Apakah ini benar? Mungkin kita akan berdebat tentang itu. Tetapi apakah ini harus diserang secara bertubi-tubi dan melegalkan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada seseorang yang tidak kita sukai? Saya kira tidak. Ini sudah masuk ke ranah pembulian. Dan apapun yang terjadi harus diambil langkah. Maka menurut saya, siapapun yang berusaha untuk melakukan delegitimasi ini harus dikumpulkan untuk diberikan sebuah efek jera. Dan jangan ada maaf kepada mereka. Dan jika bui adalah tempatnya, maka masukkan mereka ke dalam. Terima kasih untuk kalian yang menyukai pemikiran dan juga konten yang seperti ini. Yang tidak menyukai tapi ingin nonton, saya malah lebih sayang kepada kalian. Silakan komentar di bawah sini. Bagikan jika ini ternyata menimbulkan sebuah perdebatan atau sebuah diskursus. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.